Pemirsa, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Ruslani untuk mencari opsi penyelesaian utang Wus. Laju kereta cepat rupanya membawa beban yang berat. Mampu melaju kencang Jakarta-Bandung, kereta Wus membawa utang yang tak tanggung-tanggung. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina harus membayar utang proyek pembangunan kereta super mahal itu hingga 116 triliun rupiah. Utang Wus terus menjadi polemik setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Restrukturisasi utang akhirnya jadi pilihan. Namun cara itu dianggap tak efisien karena jangka waktu yang lama dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Tak ingin utang kereta cepat terus menjerat, Presiden Prabowo Subianto perintahkan sejumlah menterinya termasuk Menteri Keuangan mencari skema terbaik untuk membayar utang kereta Wus. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Airlangga bilang mau dibahas sama Presiden itu kapan? Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Edkon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Prasetyo menegaskan, masalah utang Wus merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik untuk masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banyak pihak terus berdebat soal utang kereta cepat. Lalu apa saja skema yang paling memungkinkan bagi PT Kereta Cepat Indonesia Cina untuk membayar utang yang jumlahnya 116 triliun rupiah itu? Sudah bersama kami Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Rian. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Rian, ini kan akhirnya Presiden ini meminta Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara ini untuk ikut memikirkan cara membayar utang kereta cepat Wus ini. Menurut Anda skema seperti apa yang paling memungkinkan untuk dapat dilakukan? Pertama, sebenarnya secara tata kelola tidak seharusnya Bapak Presiden, Bapak Menteri mengurusi masalah ini. Ini adalah utang korporasi. Jadi biarkan korporasi yang ngurus dulu. Bukan utang negara ini. Jadi ibaratnya ada bapak dan anak. Anaknya itu udah menikah. Anaknya itu punya masalah sama temennya. Ya. Nah, anaknya belum bekerja, bapaknya udah ambil alih. Harusnya dibiarkan dulu konsorsium menyelesaikan. Kan ada KAI. Itu yang pertama. Kita bicara dulu ya. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya konsorsium melakukan kebijakan dan salah, maka bisa dikoreksi oleh bapaknya. Bapaknya siapa? Ya pemerintah, ya menteri, ya presiden. Tetapi kalau bapak yang salah, nggak ada yang koreksi. Jadi sebenarnya tata kelola ini nggak pas. Kedua, oke lah kita bicara masalah caranya ya. Saya udah menuliskannya di kolom yang saya tulis. Jadi kesalahan Danantara ini bukan kesalahannya konsorsium, tapi kesalahannya orang diintervensi dalam konsorsium itu. Jadi ceritanya yang namanya
kereta cepat Jakarta-Bandung ini dulu perhentiannya di Walini. Di Walini dikembangkan sebuah kota baru, itu buat bayar utangnya. Jadi sejak dulu sudah diketahui bahwa tidak mungkin utang dibayar dari tiket ulang. Dari dulu diketahui bahwa utang tidak bisa balik dari tiket. Dari mana pengembangan Walini? Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba ada tokoh besar, dan kemudian beliau ini merubah dari posisi Walini kepada Larang. Kalau posisi di Walini itu ada lahan milik PT PN 8, pemegang dari KCIC, yang itu punya lahan dikembangkan. Di pada Larang nggak punya lahan. Lahannya itu punya pengusaha lain, yang mungkin saja dekat sama yang bersangkutan. Baik. Jadi nomor satu, harus dikembangkan dari cara lain. Nomor dua, bagaimana caranya? Pada hemat saya, caranya begini. Di dekatnya Tegaluar itu ada kawasan yang luas punya Pemda DKI, Pemda Jawa Barat. Kalau nggak salah dekat masjid apa begitu. Itu, ini secara komersial ya, dikembangkan saja menjadi kawasan Disneyland. Langsung Disneyland. Kenapa? Karena bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Jadi bukan wisata kelompok menengah bawah, tapi kelompok atas, Disneyland. Nanti yang datang ke situ adalah teman-teman para wisatawan dari Malaysia, Singapura, mana-mana dari Jakarta langsung ke sana. Nah, ini cara kedua. Dengan demikian, perlu langkah yang berbeda ketimbang langkah konvensional tiba-tiba ngurusin negosiasi utang. Ingat loh, ini masalah korporasi, bukan masalah negara. Jadi menurut hemat saya, janganlah berpusing-pusing. Jadi menurut Anda, restrukturisasi dari 40 tahun ke 60 tahun itu bukan menjadi solusi, Varian? Bukan, ini yang namanya korporasi belum akad, belum bekerja. Kenapa pemerintah bekerja? Ini utang korporasi, bukan utang pemerintah. Yang utang itu KCIC kepada perbankan Cina. Di dalam KCIC ada urusan China juga. Jadi bukan masalah itu yang penting. Baik. Pertama kali kita lihat dulu siapa yang utang dulu, kemudian bagaimana caranya. Jadi jangan ambil panggung terlalu banyak ini. Kata saya sebagai pengajar kebijakan publik ya, bukan pengamat loh, saya pengajar loh ya. Baik. Ini pada ambil bagian gitu loh. Sudahlah, itu udah banyak masalah gitu. Baik, Pak Rian, tapi gini, utang kereta WUS ini dapat diselesaikan B2B antara konsorsium KCIC dengan China Development Bank secara langsung atau tidak? Sangat bisa. Pemerintah tidak perlu turun tangan dulu. Ini belum G2G, ini baru B2B. Ya. Karena kalau nanti melibatkan pemerintah, maka APBN perlu turun. Makanya kesalahan kedua adalah selain membedakan ke Walini, nggak tahu gimana caranya tahun 2021 tiba-tiba dibuat perpres di mana utangnya bisa dibayar pakai yang namanya APBN. Tabur dulu perpresnya. Perpres yang itu tidak governance karena perpres itu berbeda dengan skenario awal. Jadi kita tuh tidak setia dengan skenario awal. Ingat, pemerintah kadang-kadang kalau campur tangan itu malah salah. Jadi pada tingkat tertentu pemerintah harus mau bukan lepas tangan, tapi menjauh dari masalah yang bukan memang masalahnya. Begitu, Mas. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara soal skenario yang paling memungkinkan untuk membayar utang WUS tanpa tadi melibatkan pemerintah, melibatkan APBN, tadi Anda baru sampaikan 2 poin. Ya, ada 3 poin tentunya. Tapi poin yang utama adalah bahwa utang ini adalah utang korporasi. Tidak usah dibuat G2G. Cara pertama adalah tadi kita mengembalikan yang namanya lokasi perhentian ke Walini. Walini dijadikan yang namanya kawasan kota baru. Jual tanah, jual rumah, mall itu untuk pembayaran. Karena dulu itu diperkirakan dengan pengembangan Walini itu selama 20 tahun balik semua itu. Hanya karena gara-gara intervensi tadi pindah kepada Larang jadi repot. Hanya karena ada integrasi dengan yang namanya itu kereta api. Nggak seperti itu hitungannya. Kedua, dengan menciptakan yang namanya pusat rekreasi internasional di daerah yang bisa perhentian terakhir dari bus, yaitu katakan tadi Tegaluar. Saya langsung sebut aja. Disneyland sudah, kenapa dia dijual? Kalau nggak bisa. Lagi-lagi, yang namanya kereta api cepat ini bukan public transport yang sifatnya murah, tapi ini transport eksklusif. Ya. Di Cina ini bukan public transport, jadi klaim-klaim bahwa ini public transport itu ya nggak tepat-tepat sekali gitu loh. Dengan demikian kita harus mengetahui
kebijakan apa yang kita eksekusi. Kedua ya. Yang Ya. ketiga, di earmark. Kan udah ada rencana kan dibangun dari Jakarta ke Surabaya. Jadi proyek yang baru itu di earmark dengan proyek yang ada. Sehingga pengembalian digabung ke situ. Lebih murah lagi. Tetapi untuk Jakarta Surabaya nggak bisa sembrono seperti yang sekarang ini. Misalnya perhentiannya mungkin nggak langsung di tempat-tempat yang itu perhentian seperti kalau kita bikin perhentian bis. Tapi di kawasan di mana TOD dibuat, Transit Oriented Development. Jadi dengan demikian pengembaliannya lagi-lagi. Pengembalian untuk kereta api cepat di seluruh dunia tidak bisa dari tiket. Tapi dari menjual properti. Ini harus dari sejak awal. Nah, begitu Mas. Baik, ini ketika kita berbicara soal evaluasi tadi pembuatan kereta cepat dari Bandung menuju Surabaya, apa yang harus dievaluasi dari yang terjadi pada Jakarta-Bandung kereta cepat WUS ini? Oke, nomor satu ya. Dalam membangun kereta cepat, itu pengembalian utangnya, mau dibilang return on investment lah, apa saja itu tidak bisa dari jual tiket. Karena dijual berapa aja nggak bakal ngejar itu. Tiket harus affordable. Jadi pengembaliannya dari pengembangan di luar tiket. Yaitu yang paling utama adalah pengembangan kawasan baru, di mana itu dikembangkan menjadi kawasan untuk properti real estate, dan itu harus dimiliki oleh pemegang sahamnya. Jadi misalnya kawasannya kalau kita itu merupakan konsorsium dari BUMN, itu harus yang namanya kawasan dikuasai oleh BTPN tertentu, atau ikut join dengan kereta api, atau dengan pos. Mereka punya kawasan, tidak bisa mengajak swasta. Ya. Karena swasta pikirannya apa? Untung gede. Ini adalah tugas dari BUMN yang diamanatkan sejak Pak Jokowi, tapi jangan diintervensi di tengah jalan, nganjir repot seperti hari ini. Jadi hari ini masalahnya adalah kita, pemerintah, dan aktor-aktor tertentu itu ikut campur intervensi, dan itu nggak benar. Kedua, melenceng dari skenario. Ingat loh, yang namanya bisnis skenario itu nggak bisa serta-merta diterobos di tengah hanya gara-gara kita pemerintah. Pemerintah harus mengerti, tahu diri, kapan intervensi, kapan tidak. Gitu Mas. Baik, kita akan lihat bagaimana penyelesaian terbaik, apakah tadi ya dengan B2B, konsorsium KCC dengan China Development Bank, atau ya tadi intervensi dari pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Arya Nugroho telah berdialog bersama kami, sehat dan sukses selalu untuk Anda.